kembali lagi di channel aku Karis. Jumpa lagi. Hari ini pembacaan tentang general reading. General banyak orang, bisa cocok bisa tidak ya, bisa universal. Ini aku tarik energinya banyak orang ya. Hari ini mengenai tentang zodiak Gemini di April 2022. Oke. Untuk judulnya, Gemini di April 2022, bertahan atau berjuang. Gimana Gemini? Bisa cocok bisa tidak ya, bisa universal ya. Ini bisa timelines. Energi kalian bisa udah kalian rasakan, bisa juga maju mundur, oke? Bisa resonate juga, bisa enggak resonate buat kamu. Ambil yang positifnya aja, jangan dipaksa. Gemoy, cintaku sangat-sangat besar. Gemini, April 2022, bertahan atau berjuang. Your side, your hard work is paying off. Nothing is yet, it's soon. Bottom of the decknya ada, it's time to action, to take action. Kenapa kamu Gemini? Aku lihat ini ya, ini aku lihat untuk gambarannya, seseorang yang pernah menyakiti kamu ataupun seseorang yang terkoneksi dengan kamu ini ya. Aku lihat ini kan kalian, baik maupun seseorang yang kalian fokuskan ya, akhirnya kayak semacam bisa mempertahankan dirinya, hatinya ke kamu. Tapi aku lihat ini kamu terlalu banyak pilihan. Karena kan banyak yang suka sama kamu, baik maupun seseorang yang kalian fokuskan ini, kamu berdealing sama orang yang banyak disukain banyak orang. Jadi istilahnya, kalau kalian baik maupun seseorang yang kalian fokuskan ini kan akhirnya netting terus sama kamu. Jadi akhirnya satu sama lain itu banyak unfinished business, kayak salah paham mulu. Dan akhirnya kan kalian baik maupun seseorang yang kalian fokuskan ini kan kayak melakukan sebuah manipulatif, playing victim, kayak merasa mental korban juga iya, yang awal-awalnya juga melakukan mental korban terhadap kalian gitu. Tuh kan, kalau udah apa ya, kayak udah menggunakan mental korban itu kan sangat susah banget untuk kayak kita dengan apa ya, menyikapinya. Tapi ya and then dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya keadaan, suatu semesta dan Tuhan dan semesta itu akhirnya mengetuk hati antara kamu atau dia yang pernah menyakiti ya. Ini tentang yang pernah menyakiti kamu, baik maupun kamu yang pernah menyakiti seseorang tersebut ya. Ini Tuhan dan semesta ini mengetuk hati kamu ataupun hati seseorang ini yang apa ya, yang waktunya apa ya, kayak awalnya enggak mau action, enggak mau berjuang, akhirnya berjuang tapi pelan tapi pasti. Yang awalnya apa ya, meskipun sampai saat ini kalian baik maupun seseorang yang kalian fokuskan ini kan enggak mau berjuang gitu ya, enggak mau melakukan sesuatu yang apa ya, yang pernah kamu ataupun seseorang yang kalian fokuskan ini kan menyakiti kamu ya, ataupun kamu menyakiti seseorang tersebut ini kan enggak mau melakukan sesuatu, kan akhirnya kayak dihantui dengan rasa bersalah, baik maupun ini aku lihat juga nih ada pertumbuhan apa ya, kayak pertumbuhan dengan perasaan yang nggak kalian duga. Akhirnya tuh kayak ngerasa bersalah, iya, ngerasa
ngerasa kehilangan, iya, terus rasa sayang itu makin tumbuh juga bisa terjadi seperti itu. Makanya hati dan logika itu apa ya, kayak bentrok mulu, bentrok terus-terusan, karena kan nggak ada action gitu ya awalnya. Akhirnya kan kalau kita diketuk dengan hati, ya memang sih kayak kita pas kita ngerasa sendiri, pas kita ngerasa lonely gitu kan, kayak hati kita itu baper mulu sama seseorang. Tapi kayak perasaan baper sama dia, tapi pemikiran nggak mau bertahan gitu. Kita lihat dari kartu tarotnya ya. Sorry. Tuh kan. Ini aku lihat juga. Ini susah move on, iya. Meskipun banyak banget sering terjadi dengan mencari pencerahan kesana kemari, tapi awalnya kan oke. Hati bisa gua kontrol, perasaan gue juga gue bisa mengontrol dengan perasaan gue. Tapi semakin banyak memendam, semakin merasa sakit yang dia rasakan. Dengan dia rasakan, tapi akhirnya kan memanipulatif semua keadaan. Semua bisa terkontrol, semua bisa dipermainkan dengan apa yang dia lakukan ke kamu. Tapi kalau Tuhan dan semesta udah bisa bergerak tanpa kita tahu, akhirnya hati kan bisa termainkan dengan tersendirinya tanpa dia rasakan gitu. Memendam akhirnya kan duar gitu ya. Meskipun kalau dilihat dengan dengan luarnya itu, iya, gue bahagia, apapun gue bisa merasakan kebahagiaan yang gue ciptakan sendiri. Tapi nggak semudah itu sayang, Ferguso bebek gitu. Di dalam kesepian, di dalam sunyi, semua kan bisa dimainkan dengan pemikirannya sendiri. Tapi kalau Tuhan dan semesta udah bergerak, kita nggak bisa kayak semua itu harus kemauannya dia, nggak bisa gitu. Makanya ini meskipun kalian bisa bertahan gitu ya, pengen berjuang, tapi nggak ada di dalam hati kepengen bertahan, kepengen berjuang. Tapi itu tadi, hati pengen berjuang, hati pengen bertahan, tapi logika ntar dulu aja deh gitu. Karena kalian bergiling sama orang yang logik banget, pemikirannya itu logika banget, berpikir. Makanya kalian aja sempet gitu kan ya, gedek, maunya dimengerti, maunya dapat effort mulu, tapi dia nggak mau kasih feedback, jadinya kan membanggongkan ya. Apalagi kalau mau manipulatif ya kan. Sebenarnya ya, kalau untuk bertahan dan berjuang itu sebenarnya sangat simpel. Kalau kita dan seseorang yang kalian fokuskan, sebenarnya sih simpel untuk bisa saling kayak oke lah, bisa dikontrol, bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tapi kalau kita berdealing sama orang yang benar-benar egonya tingkat tinggi banget, gengsinya aja udah tingkat meningkat tower ya kan. Tapi aku lihat ini kan kalian dengan terjadinya seperti ini ya, memang sih memfokuskan ke karir, finansial, tapi tetap aja kalian keingat terus dan teringat. Meskipun pengen banget menolak semua, mendenial semua perasaan ini, tapi tetap aja perasaan ini ingin bertahan dan pengen banget berjuang ke kamu. Tapi ya gimana lagi, gue nggak bisa bertahan dan nggak bisa berjuang. Tapi kalau menurut logikanya ya, tapi kalau menurut hati ingin banget berjuang sama kamu. Dan seseorang ini yang biasanya pemikirannya cetek gitu ya, akhirnya ini bisa berpikir dengan jernih dan jauh. Sebenarnya juga kalau bisa diomongin dengan dari hati ke hati ya, sebenarnya semua itu akan terselesaikan. Tapi ini kan pemikirannya kan
semua bisa diatur lah gitu. Akhirnya kan semua termainkan dalam pemikirannya sendiri kan, akhirnya bingung. Akhirnya juga ini ada karma yang dia tuai, karena apa yang kita tabur itu kan yang kita tuai ya kan. Apa yang kita perbuat dari orang tanpa kita melakukan sebuah minta maaf baik maupun sebuah perbaikan, tapi ini lebih ke sikap manipulatif kan. Akhirnya dia kayak kayak melakukan suatu hal yang enggak kalian duga. Akhirnya juga kan dia merasakan apa yang pernah kalian rasakan gitu. Oke, readingannya cukup sampai di sini ya. Ini kalian berdealing sama zodiak Aries, Virgo, Taurus, Pisces, Capricorn, dan juga Scorpio, dan ada juga Sagittarius, ada Gemini dan Cancer. Oke, readingannya cukup sampai di sini, dan jika memang resonate ambil yang bermanfaatnya aja, dan jika memang tidak resonate jangan dipaksa, karena energinya ini bersifat random, bisa terbolak-balik, bisa versatile ya. Dan jika ada kata-kata yang salah buat kalian, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton di channel aku. Bye bye.